Jual apa sebenarnya? Kalau hal yang memberatkan banyak pengusaha adalah modal, hal yang bermasalah berikutnya dalam pengelolaan bisnis berikutnya yaitu menjual produk kita. Seni marketing yang dilanjutkan dengan seni menjual adalah tantangan sebenarnya dari pebisnis, bukan permodalan. Banyak pebisnis yang beranggapan kalau punya resep khusus makanan yang enak, maka jualannya akan laku. Banyak yang beranggapan kalau lokasi strategis maka jualannya laku. Banyak yang beranggapan bahwa kalau harga murah dagangannya laku. Pakem seperti ini biasa terjadi di banyak orang dan tidak salah. Anda harus melewati pemahaman dan melakukan hal seperti ini. Bahkan ada yang berpendapat, harga murah, rasa enak, lokasi di pusat keramaian, bisnis lancar. Sebagai pembanding bagaimana kalau kita menegok sebentar sebuah bisnis makanan. Sekarang kita lihat MC Donald, apa yang dijual MC Donald sebenarnya? Jual burger? Jual lokasi? Atau sebagaimana kita ketahui, ada jutaan orang bisa membuat burger lebih enak dari MC Donald. Ada jutaan orang bahkan bisa membuat burger lebih murah dari MC Donald. Sekarang MC Donald bukan burger ternak, MC Donald bukan burger termurah. Mengapa ada 36.000 outlet MC Donald di 119 negara yang melayani 69 juta orang perharinya, 69 juta burger bun per hari? Seni marketing yang dilanjutkan dengan seni menjual adalah tantangan sebenarnya dari pebisnis, bukan permodalan. Apa yang MC Donald jual? Pasti bukan burger Han? Bisa menjawabnya? Bisa menganalisanya? Sengaja saya tidak berikan jawaban dulu agar kita sedikit memperhatikan dan harus menaruh hormat pada pencipta MC Donald dan franchise-nya ini. Anda semua ingin besar bisnisnya Han? Mari kita analisa MC Donald. Apa yang membuatnya besar? Apa yang mereka jual sebenarnya? Apa yang MC Donald jual? Pasti bukan burger Han? Bisa menjawabnya? Apa yang membuatnya besar? Apa yang mereka jual sebenarnya? Bisnis anti-mainstream. Sebuah mimpi saya dalam pengembangan bisnis berjamaah akan saya urai perlahan. Tentunya filosofi bisnis saya harus saya beritahukan dahulu apa type saya ini. Nomor satu, semua teman saya pasti tahu saya ini kalau disamakan dengan para pebisnis, maka saya ini pebisnis konservatif republikan. Saya sangat pro pengusaha. Saya anti pemerintah berbisnis. Saya anti BUMN. BUMN itu perusahaan negara yang ngerepoti negara. Terlalu jauh negara masuk ke sektor usaha. Terlalu dalam. Kalau negara sosialis silahkan deh negara berbisnis. Saya bukan fans sosialis. Karena itu harus diingat, saya tidak akan mungkin jadi presiden di Indonesia. Para cebonger nggak usah baper sama saya. Takut saya melamar jadi presiden. Saya nggak mungkin jadi presiden Indonesia karena saya anti BUMN. Saya bakal jual ke swasta nasional 80% BUMN saat ini. Atau saya jual ke bursa saham BJ. Jadi karena ide ini saya tidak akan terpilih jadi presiden. Karena partai yang netek sama BUMN nggak bisa makan. KPK bakal nggak ada kerjaan karena bidang korupsinya jadi sedikit. Kalau sekarang dengan BUMN 118 dengan anak usahanya ada kali 600 perusahaan. Ladang basah dan ladang amal KPK banyak. Masuk aja ke BUMN pasti gampang ketemu kasus. Sementara kalau saya presiden, saya tinggalin nggak lebih 30 buah perusahaan BUMN, hanya yang strategis dan vital saja. Sisanya jual ke swasta nasional. Pasti ngamuk DPR nggak ada duit lagi. Tapi Han, karena itu saya tidak mungkin jadi presiden. Tenang ya Pro Jokowi, nggak mungkin saya jadi presiden. Orang sontoloyo begini. Dengan BUMNisasi yang terjadi sejak 3 tahun ini, maka sebuah fakta adalah duit di ban pelat merah habis saat ini. LDR loan to deposit ratio rasanya sudah 100% alias uang habis semua buat loan keluar. Untuk apa? Untuk proyek infrastruktur para BUMN karya-karya. Saya sangat pro pengusaha. Saya anti pemerintah berbisnis. Saya anti BUMN. Jadi sektor swasta seperti properti bagaimana bisa tumbuh? Jadi sektor transportasi ya turun juga. Belanja individu rendah tercermin dengan rendahnya inflasi. Itu inflasi turun karena tahan belanja dan tidak bisa belanja jadi satu. Bukan inflasi turun, bahkan deflasi itu bagus, tetapi cara turunnya bagaimana? Kalau dengan meneringkan uang beredar seperti saat ini ya nggak benar.
Efek lain lagi, pengusaha tidak bisa pinjam modal usaha di bank. Kalaupun ada bunga tinggi lalu kita bagaimana? Inilah yang saya sebut impian saya bisa terjadi. Saya ingin menggunakan strategi lain dalam pembiayaan dan pengembangan proyek. Saya meniru banyak negara yang sudah sukses dengan cara ini. Bagi sahabat yang punya uang di bank, tarik keluar dari bank. Pindahkan portofolio Anda ke investasi menguntungkan. Secara filosofi saya tidak menabung, saya invest. Saya juga tidak main saham di bursa efek jual beli kertas, tetapi main saham dengan masuk ke pemilikan usaha. Bagi saya menabung, makan bunga, tidak mendidik untuk diri sendiri. Itu posisi tangan di bawah. Lalu bagaimana berinvestasi agar pasti untung, tangan di atas, low risk, dan konsisten. Ini akan saya urai dengan seksama. Sabar ya, karena tulisan awal ini hanya filosofi bisnis dulu. Filosofi kita samakan dulu, kita sepakatnya, kita nggak nabung, makan bunga ya, kita invest. Kita nggak main saham seperti spekulan, kita masuk milik saham di perusahaan secara aktif owner. Setuju? Kita lanjut, jangan baper haha. Baik kita lanjut chapter berikutnya ya. Jangan lupa like, komen dan share.